Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Kumar Syabani, NIM 18 0321110015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS SDKB. Terdapat dua soal, yaitu yang pertama menjelaskan mengenai tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam konsep strategi kebijakan bisnis. Terdapat 6 tahap-tahap, yaitu yang pertama yaitu analisis visi dan misi tujuan organisasi atau perusahaan. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan visi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya itu misi. Misi adalah tahap-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, biasanya dilakukan pertama kali, paling awal sekalipun dalam proses perumusan tidak dapat terlepas dari mengabaikan faktor eksternal dan internal. Misi memiliki komponen yaitu yang pertama target customer and market, yang kedua product and service, yang ketiga geographic domain, yang keempat teknologi, yang kelima concept of survival, yang keenam filosofi, yang ketujuh self concept, yang terakhir yaitu public image atau citra sentra tanggung jawab sosial dari organisasi. Untuk tahap yang kedua yaitu adalah pengamatan lingkungan eksternal. Hal-hal yang diamati adalah mengenai bagaimana kondisi lingkungan di luar perusahaan. Lingkungan eksternal dapat diidentifikasi dengan menghitung skor dengan menggunakan matrik EVAS. Pengamatan lingkungan eksternal perusahaan ada dua, yaitu peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang ada pada lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan atau organisasi mencapai persaingan strategis. Sedangkan ancaman adalah kondisi yang terdapat dalam lingkungan umum yang dapat merintangi usaha perusahaan untuk mencapai persaingan strategi. Untuk tahap yang ketiga adalah pengamatan lingkungan internal. Hal-hal yang diamati adalah mengenai bagaimana kondisi lingkungan di dalam perusahaan tersebut. Pengamatan lingkungan internal perusahaan ada dua, yaitu dengan kekuatan dan kelemahan. Pengamatan lingkungan internal dapat diidentifikasi dengan menghitung skor dengan menggunakan matrik EVAS. Tahap selanjutnya adalah analisis strategi formulasi atau perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan suatu tahap merumuskan, menyusun atau memformat strategi yang dimulai dengan pengembangan suatu visi, misi organisasi, mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk menghasilkan strategi alternatif dan strategi terpilih yang berkelanjutan. Untuk tahap selanjutnya yaitu adalah implementasi strategi. Menurut buku yang berjudul Strategi Konsep dan Implementasi, proses implementasi strategi perlu memahami beberapa hal, yaitu sasaran, kebijakan, penolakan, dan pendekatan. Tahap implementasi strategi antara lain yaitu mengidentifikasi indikator kinerja perusahaan, menetapkan indikator kinerja berbasis posisi, memperjelas deskripsi KPI dengan target yang menentang, mengimplementasikan penilaian kinerja berbasis hasil kinerja, mengevaluasi sejauh mana karyawan telah berkontribusi mencapai target KPI-nya, dan menghubungkan dengan sistem kompensasi karyawan, menegakkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Out, memastikan munculnya perbaikan rencana kinerja. Untuk tahap yang keenam atau tahap yang terakhir yaitu adalah evaluasi strategi. Proses evaluasi dan kontrol antara lain yaitu menentukan apa yang diukur, menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja terhadap karyawan, membandingkan kinerja dengan standar, melakukan perbaikan hasil aktual berada di luar rentang toleransi, maka harus dilakukan perbaikan. Untuk soal yang kedua yaitu berikan contoh dari penerapan strategi dua perusahaan nasional dan internasional perusahaan termasuk dalam peringkat Indonesia atau dunia. Untuk perusahaan yang nasional, saya mengambil pada PT Bank Sentral Asia atau BCA,
dan memiliki visi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Untuk Bank BCA memiliki visi sebagai berikut. Yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian, pembayaran, dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Selanjutnya, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Selanjutnya adalah meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Pada Bank BCA Sentral Asia Tbk yaitu memiliki strategi sebagai berikut. Strategi BCA ini merupakan strategi di mana menjadi tujuan BCA untuk bertransformasi menjadi serba digital. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat dirasakan masyarakat setiap saat, setiap aktivitas, mulai dari belanja kebutuhan hingga aktivitas keuangan, semua serba digital. Maka dari itu BCA perlu beradaptasi dengan industri yang baru ini untuk tetap mempertahankan brand image dan branding yang telah dibangun oleh BCA. Sehingga hal tersebut dipersiapkan secara matang oleh BCA agar output ke masyarakat dapat maksimal. Yang selanjutnya adalah perusahaan internasional. Saya mengambil pada perusahaan Apple. Perusahaan Apple ini memiliki visi Apple di setiap meja. Untuk misinya, Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional, kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet. Strategis pada perusahaan Apple pada intinya memiliki 5 poin penting, yaitu yang pertama, emosi terhadap sebuah produk. Terkadang bukan kebutuhan yang menggerakkan orang untuk membeli, akan tetapi terdapat emosi untuk menjadi dominan untuk memberikan keputusan, baik iklan televisi, majalah, ataupun digital campaign yang mereka lakukan selalu terdukung emosi yang kuat di dalamnya. Selanjutnya, experience para pengguna. Pengalaman dapat dijadikan senjata ampuh jika menginginkan produk unggul di antara produk-produk yang lain. Karena jika ada satu saja pengguna yang mengalami pengalaman baik dengan suatu produk, maka ia akan menyebarkan dengan sukarela. Selanjutnya adalah kecintaan terhadap produk. Pengguna MacBook, iPhone, iPad maupun produk Apple lainnya yang telah melewati fase puas dengan produk dan memiliki pengalaman indah bersamanya seakan-akan menggunakan produk Apple karena memang mencintainya. Selanjutnya adalah selalu update. Cara Apple agar terus berinovasi, up to date, dan menjaga komunikasi dengan penggunanya. Selanjutnya adalah harga yang eksklusif. Sudah diketahui bahwa Apple mengatur standar harganya yang sangat apik dibandingkan brand lain karena selalu memberikan kualitas yang tinggi. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.